계절들을 막아줄 거란 그런 말로 너를 붙잡을 순 없지만 많은 계절을 마주친 너에게 이 마음 하나를 비춰주려 해 떠나는 거는 마음이. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dari RA1 Prodi 3 SD. Saya di sini akan membuat video yaitu untuk memaparkan materi tentang kasih sayang, kewibawaan, dan tanggung jawab yang diberikan oleh Ibu dosen Ibu Maulina Rahayu MPD. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu konsep kasih sayang dalam pendidikan. Apa sih itu kasih sayang? Kasih sayang merupakan fitrah manusia, artinya manusia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kasih sayang terhadap sesamanya. Dalam hal pendidikan, kasih sayang harus mendasari semua upaya dalam membawa anak menuju tujuannya, yaitu kedewasaan. Orang tua atau ayah dan ibu sudah pasti seharusnya mereka menumpahkan kasih sayang terhadap anaknya selama mereka membimbingnya sampai mencapai dewasa. Jadi kita sebagai orang tua harus memberi kasih sayang kepada anaknya. Yang pertama yaitu makna kasih sayang. Kasih sayang merupakan pola hubungan yang unik di antara dua orang manusia atau lebih. Pola hubungan ini ditandai oleh adanya perasaan kasih sayang, saling mengasihi, saling mencintai, saling memperhatikan, dan saling memberi. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa kasih sayang adalah kebutuhan alami manusia sehingga akan mempengaruhi kehidupannya. Manusia tidak bisa hidup tanpa makanan dan minuman. Demikian juga manusia tidak bisa hidup tanpa kasih sayang. Tanpa kasih sayang, manusia mencintai dirinya dan ingin dicintai oleh orang lain. Anak-anak lebih membutuhkan kasih sayang daripada orang dewasa. Jadi, kita harus memberi kasih sayang kepada anak kita biar anak kita tersebut tidak kekurangan kasih sayang. Jadi kita harus memberi kasih sayang walaupun anak tersebut nakal. Jadi anak ini harus diberi kasih sayang karena kasih sayang itu perlu bagi anak tersebut. Yang kedua yaitu dampak kasih sayang berlebihan. Kasih sayang orang tua memang penting, tapi kalau terlalu berlebihan akan mendatangkan akibat yang tidak diharapkan. Contohnya itu seperti anak ini akan manja. Apa-apa mau minta apa-apa pasti dia harus diturutin gitu. Harus sekarang ada barangnya gitu. Jadi kasih sayang orang tua memang penting, tapi kalau terlalu berlebihan akan mendatangkan akibat yang tidak diharapkan kepada anak tersebut. Kasih sayang itu seperti air atau makanan. Kalau diberikan dengan ukuran yang tepat dan dengan jumlah yang tepat, maka anak memberikan hasil yang maksimal. Tapi kalau tidak demikian akan berubah menjadi sesuatu yang tidak baik. Kasih sayang yang terlalu berlebihan untuk anak-anak adalah pengkhianatan. Jadi kita itu sewajar-wajarnya aja memberikan kasih sayang kepada anak tersebut. Kalau kita berlebihan memberi kasih sayang kepada anak akan menimbulkan rasa
manja, keras kepala, ya gitulah. Kalau kita memberikan kasih sayang yang berlebihan kepada anak tersebut. Yang ketiga yaitu peran kasih sayang dalam pendidikan. Peran kasih sayang dalam pendidikan di sekolah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam membentuk sikap, kepribadian, dan perilaku anak. Di samping peran keluarga dan masyarakat, banyak peran yang mestinya dilakukan oleh seorang pendidik dalam menjalankan proses pendidikan, di antaranya yang pertama yaitu pendidikan sebagai pembimbing, yang kedua pendidik sebagai pembentuk kepribadian, yang ketiga pendidik sebagai tempat perlindungan, yang keempat yaitu pendidik sebagai figur tauladan, yang kelima yaitu pendidik sebagai sumber pengetahuan. Yang kedua yaitu konsep kewibawaan dalam pendidikan. Kewibawaan merupakan syarat mutlak dalam pendidikan, artinya jika tidak ada kewibawaan, maka pendidikan itu tidak mungkin terjadi. Sebab dengan adanya kewibawaan, segala bentuk pembimbingan yang diberikan oleh pendidik akan diikuti secara sukarela oleh anak didik. Bila kewibawaan tidak ada, segala bentuk pembimbingan dan pendidikan tidak mungkin dituruti oleh anak didik. Sehingga tanpa kewibawaan, pendidik akan kehilangan predikatnya sebagai pendidik. Jadi kita harus memberi kewibawaan kepada peserta didik, biar tahu kewibawaan itu seperti apa. Kewibawaan itu seperti kepemimpinan ya. Kepemimpinan. Nah, kewibawaan. Ciri utama yang harusnya dimiliki oleh seorang pendidik yaitu adalah adanya kewibawaan yang terpancar dari dirinya terhadap anak pendidik. Kewibawaan adalah suatu pengaruh yang diakui kebenaran dan kebesarannya, bukan suatu yang memaksa. Kewibawaan harus berbanding dengan ketidakberdayaan anak didik. Jika pendidik kemampuannya tidak berbeda dengan anak didik, maka kewibawaan seorang pendidik tersebut akan sukar ditegakkan. Dengan demikian, kewibawaan seseorang pendidik akan diakui apabila pendidik mempunyai kelebihan dari anak didik, baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilannya. Yang kedua yaitu fungsi kewibawaan pendidik. Selanjutnya akan kita bicarakan mengenai fungsi-fungsi kewibawaan dalam pendidikan. Artinya, pembawa yang dipergunakan sampai waktu si anak menjadi dewasa. Dan sesudah dewasa, gezag itu dihentikan. Pendidikan terdapat dalam pergaulan antara orang dewasa dan anak-anak. Dalam hal ini tampak bahwa fungsi kewibawaan yaitu membawa si anak ke arah pertumbuhan yang kemudian dengan sendirinya mengakui wibawa orang lain dan mau menjalankannya juga. Yang ketiga yaitu mempertahankan kewibawaan dalam pendidikan. Pendidikan harus mempertahankan kewibawaan yang dimilikinya sehingga kewibawaan tersebut dipelihara dan dibinanya. Lengelfat atau dalam Umar Tirta Harja 2000 mengemukakan 3 seni kewibawaan untuk memeliharanya, yaitu kepercayaan. Jadi kita harus percaya diri bahwa kita mempunyai kewibawaan tersebut. Yang kedua yaitu kasih sayang. Sudah jelas
kita harus mempunyai kasih sayang yang dalam kewibawaan itu juga perlu adanya kasih sayang. Yang ketiga yaitu kemampuan pendidik. Pendidik ini mampunya kemana nih? Dia mampu tidak mempunyai kewibawaan tersebut. Yang keempat yaitu kewibawaan peserta didik. Jika anak sudah dapat mengakui kewibawaan pendidik, maka saat itulah dapat dimulai pendidikan dan pengenalan norma yang sesungguhnya. Anak bukan sekadar harus berbuat sesuai dengan norma secara paksa tanpa mengetahui normanya, melainkan norma itu sendirilah yang diperkenalkan kepada peserta didik. Maka dari itu, pendidik harus menjadikan diri sendiri menjadi pewujudan norma itu sendiri. Selain itu, ada atau tidaknya pendidik sangat mempengaruhi sifat peserta didik menghadapi norma. Jadi, kita harus mengenalkan Pancasila kepada peserta didik kita biar tahu bagaimana sih kewibawaan itu seperti apa. Kewibawaan itu seperti kita percaya diri, bertanggung jawab gitu. Kewibawaan itu harus mempunyai percaya diri. Jika tidak mempunyai percaya diri, maka kita tidak ada kewibawaannya tersebut. Selanjutnya yaitu konsep tanggung jawab dalam pendidikan. Apa sih tanggung jawab itu? Tanggung jawab dalam arti harfiah ialah tanggungan, beban untuk menjawab, atau lebih tegasnya adalah tanggungan beban untuk menerangkan suatu kelakuan tertentu. Bertanggung jawab selalu dalam hubungan dengan orang lain. Bertanggung jawab dapat menerangkan perbuatan kita dan dalam hubungan dengan orang lain, tidak mengganggu orang lain berarti dewasa secara sosial. Dewasa secara sosial berarti dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Jadi kita mempunyai kesalahan nih sama seseorang, jadi kita harus bertanggung jawab apabila kita mempunyai kesalahan tersebut. Yang kedua yaitu pendidikan dan tanggung jawab. Di sekolah, guru merupakan pendidik yang paling bertanggung jawab dalam membimbing anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yakni adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Hasil ini pendidikan adalah manusia yang bertanggung jawab seperti yang dijelaskan, dan tujuan pendidikan nasional tadi membentuk manusia sosial, cakap, dan warga negara demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Rumusan tujuan pendidikan terdiri atas dua bagian, yaitu tugas individual dan yaitu yang pertama yaitu tujuan individual, yang kedua yaitu tujuan bermasyarakat. Yang ketiga yaitu tindakan yang berkaitan dengan bertanggung jawab. Seorang guru harus bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai guru, yaitu mendidik dan mengajar anak-anak yang telah dipercayakan orang tua anak pendidiknya,
sekarang sudah ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang merupakan suatu landasan moral bagi guru untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Karena itu, guru yang bertanggung jawab senantiasa akan berbuat dan bertindak tidak keluar dari undang-undang tersebut. Jadi, kita seorang guru harus bertanggung jawab kepada peserta didik. Karena kita harus belajar untuk mengajar kepada anak kita tersebut. Bagaimana sih bertanggung jawab itu? Bertanggung jawab itu kita mempunyai masalah. Jadi kita harus bertanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.